wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami, yaitu desain display sistem informasi minimarket terhadap kenyamanan pegawai minimarket di Malang untuk memenuhi tugas ergonomi di sesi 2 ini. Selanjutnya dari mas-mas kami akan memperkenalkan diri kami. Oke, perkenalkan, nama saya Nyoman Aisri Amiatmani Mateja dengan NIM 2150607111009. Selanjutnya dengan saya sendiri, Ananda Farad Savero dengan NIM 215060701111021. Selanjutnya dengan saya sendiri, Ilham Ardian dengan NIM 215060707111048 dengan alamat di Jalan Kembang Kertas 4 nomor 8. Selanjutnya saya Priscilla Berita dengan NIM 2150607111041. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kom yang telah mengajar kelas ekonomi kami. Berikut daftar isi dari presentasi kami yang bagian pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, 3 tujuan pustaka, 4 hasil dari pembahasan, yang terakhir penutup. Untuk pendahuluannya itu adalah adanya perbedaan sistem catatan yang dilakukan di setiap minimarket. Ada yang menggunakan sistem manual dan sistem otomatis. Display yang tersedia pada fasilitas umum atau khusus dapat berpengaruh terhadap target dari display yang diciptakan. Untuk manfaat dari penelitiannya yaitu untuk memberikan display yang sesuai dengan ergonomi untuk pegawai yang bekerja sebagai kasir di minimarket yang menggunakan sistem catatan otomatis. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan minimarket di sekitar Malang yang telah menggunakan sistem pencatatan secara otomatis. Minimarket yang akan menjadi objek penelitian adalah minimarket. Penelitian ini membahas display terkait aplikasi yang dilihat oleh kasir yang memuat informasi mengenai harga barang, kode barang, dan total pembayaran. Penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset awal untuk mengetahui permasalahan. Lalu yang kedua, mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan display. Lalu yang ketiga, memberikan usulan perbaikan display dengan mempertimbangkan aspek ergonomi. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama itu di ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan komponen sistem dengan segala batasan yang ada, serta kemampuan manusia yang dapat menekankan hubungan yang optimal antara lingkungan kerja sehingga tercipta sebuah sistem kerja yang baik dengan harapan dapat meningkatkan performansi, keamanan, dan kepuasan dari pengguna. Ergonomi dapat diartikan juga sebagai cara memandang dunia, berpikir tentang manusia dan bagaimana interaksinya dengan seluruh aspek dalam lingkungan perawatan dan situasi kerjanya. Untuk display adalah alat untuk memberikan informasi kepada operator atau manusia dalam bekerja agar tercipta suatu lingkungan di mana operator dapat memahami suatu informasi dan dapat menyampaikannya dengan melihat dan dapat pula memperlancar pekerjaan yang dilakukan. Oke, lanjut. Berkaitan dengan display itu ada 3 hal yang bisa diamati. Yang pertama itu tipografi. Tipografi itu merupakan bagaimana cara kita untuk seni atau teknik dalam membeli dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna meningkatkan kenyamanan dan membaca semaksimal mungkin. Itu berdasarkan Wenarmo tahun 2015. Dan untuk displaynya itu ada lagi untuk ukuran. Berikut merupakan formulasi untuk menentukan ukuran huruf yang optimal yang bisa digunakan dalam display. Selanjutnya itu ada komposisi warna. Seperti yang kita ketahui, komposisi warna itu merupakan perbedaan 2 warna atau lebih yang mengakibatkan kontras, dan komposisi warna ini dapat berhubungan dengan psikis dan psikologis dari si operator tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan. Di sini ada display mengenai komposisi warna. Ada tabel yang pertama itu legalitas warna yang berkaitan dengan warna mana yang komposisi warna mana yang baik digunakan dalam display. Seperti di tabel sini itu ada legalitasnya sangat baik ketika karakter yang digunakan itu hitam dan backgroundnya putih. Seperti pada PPT ini kita menggunakan
warna karakternya hitam dan backgroundnya putih, jadi kontrasnya itu sangat terlihat sehingga membuat mata nyaman. Oke, selanjutnya itu ada tabel 2.2 yang berkaitan dengan efek psikis warna. Ketika warna biru dan warna biru itu memberikan efek psikis, yaitu dapat dilihat secara jarak jauh dan efek suhunya sejuk sehingga dapat menimbulkan efek psikologis yang menenangkan. Ini semua dapat dilanjutkan. Untuk selanjutnya, ini ada hasil penelitian dilakukan. Ini merupakan gambar dari sistem pencatatan dari minimarket yang kami teliti, dan didapatkan informasi dari sini bahwa display yang digunakan itu merupakan komputer dengan ukuran 14 inch dan ukuran font yang terbilang variatif, tapi mungkin yang bisa di highlight ya. Di sini itu ukuran fontnya 48 dan ukuran font yang kecil itu sekitar 12, atau jika dikonversi ke dalam satuan margin sekitar 3 mm x 4 mm. Warna latar belakangnya sudah putih dan warna font yang digunakan adalah hitam, which is itu udah sesuai dengan legalitas yang ada. Mungkin bisa lanjut. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitiannya, yaitu usulan desain yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dari pekerja untuk mempermudah mendapatkan informasi dan agar tidak jenuh dengan display yang tersedia. Menggunakan formulasi yang berkaitan dengan ukuran huruf dengan mempertimbangkan jarak antara pekerja dengan display sejauh 60 cm atau 600 mm, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tinggi huruf 600 bagi 200 jadinya adalah 3 mm, tebal hurufnya adalah 0,5 mm, jarak hurufnya adalah 0,6 mm, tinggi huruf kecilnya adalah 2 mm, sedangkan spasinya adalah 2 mm. Selanjutnya adalah rekomendasi dari kami. Rekomendasi faktor ergonomi dalam usulan desain ini adalah yaitu dengan mengubah ukuran font informasi lainnya menjadi ukuran 18 dan mengubah warna beberapa poin yang menyampaikan informasi yang berbeda menjadi warna biru dan hijau sesuai efek psikologis menenangkan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil, minimarket atau pasar swalayan adalah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa tipe minimarket. Ada yang menggunakan pencatatan secara manual dan menggunakan sistem. Minimarket yang menggunakan sistem dalam menyampaikan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dengan menggunakan display. Display yang digunakan ditampilkan menggunakan layar komputer dengan ukuran 14 inch dengan alat pengguna atau di sini pekerja adalah sekitar 60 cm. Display yang ada pada sekarang adalah dengan menggunakan font dengan ukuran 48 untuk informasi total pembayaran dan 14 untuk informasi lainnya yang ada pada display, serta menggunakan warna hitam untuk karakter tulisannya dan warna layar putih. Rekomendasi faktor ergonomi dalam usulan desain adalah dengan menggunakan ukuran font informasi lainnya menjadi ukuran 18 dan mengubah warna beberapa poin yang menyampaikan informasi yang berbeda menjadi warna biru dan hijau dengan efek psikologis menenangkan. Saran yang dapat kita berikan adalah mengkaji desain, mempertimbangkan biaya dan kerumitan dalam mengembangkan sistem informasi serta alur kerja dari si pekerja. Apakah sudah efektif dan efisien dengan mempertimbangkan performansi dari kerja tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan, Bu. Ya, saya izin bertanya. Nama saya Muhammad Bayu Prasetya dengan NIM 21506070011031. Jadi sini kan kalian menganalisis tentang pencatatan pada minimarket yang awalnya dari manual terus sekarang ada pakai display kan. Nah, tentunya di situ kan pasti ada perubahan di mana yang awalnya manual menjadi display dan itu pasti ada sebuah tantangan di sana kan karena ada perubahan tersebut. Nah, gimana nih dari cara kalian untuk mengatasi sekiranya hambatan-hambatan yang bakal terjadi itu ke depannya ketika kalian menggunakan sistem display ini untuk kedepannya? Cukup. Oke, terima kasih kepada Saudara Bayu atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab. Yang pertama, mengenai sistem pengembangan ini, kami melatar belakangi penelitian ini dikarenakan pertama di pendahuluan kami itu dikatakan bahwa minimarket itu ada beberapa minimarket yang menggunakan sistem pencatatan secara manual dan sistem pencatatan secara otomatis, dan di sini ternyata minimarket yang kami teliti itu bukan minimarket yang
sistem pencatatan itu manual, tapi kami hanya mengubah bagaimana display dari minimarket yang sudah menggunakan sistem pencatatan secara otomatis. Jadi kalau misalkan saudara Bayu menanyakan bagaimana tantangannya, mungkin kami tidak bisa menjawab hal tersebut karena bukan di dalam ranah penelitian kami. Terima kasih saudara Bayu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.